Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr 24 dari bulan Sya'ban 1444 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dan Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan, yang mana kita masuk kepada bab di kitab jilid keempat ini adalah Babu Mufsidatis Siyam, bab tentang pembahasan pembatal-pembatal puasa dan perkara-perkara yang memakruhkan puasa. Maka di pembahasan yang telah kita lalui masih pembahasan 3 syarat seseorang dikatakan telah batal puasa jika melaksanakan yang pertama, amalan pembatal puasa. Ini syarat pertama yang besar, dan syarat yang kedua terpenuhi 3 perkara padanya. Perkara yang pertama, al-ilm, bahwa dia mengetahui perkara itu memang pembatal puasa. Maka pendalilannya atau kebalikannya juga, jika dia tidak mengetahui, ilmunya dinamakan istilahnya di fikih al-khata', tidak faham dari ilmunya, masuk kepada perkara yang membatalkan puasa dan dia jahil dari hukumnya, maka tidak dihitung batal puasanya. Maka penulis beristidlal dengan 2 hadis, yang mana hadis ini telah kita baca dari Adi ibn Hatim. Maka dikisahkan bagaimana di saat turun ayat tentang batasan puasa, maka di hadis Adi bin Sabit disebutkan, Adi bin Hatim disebutkan bahwa di saat turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi, belum disebutkan minal fajr. Maka Adi bin Hatim membentangkan iqal hitam dan iqal putih di bawah dari wisadah bantalnya. Kemudian dia melihat dan makan dan terus makan sampai ada remang-remang cahaya masuk, wallahu a'lam, lewat pintu atau jendelanya, maka baru terlihat, baru berhenti. Maka jelas ini sudah masuk kepada waktul fajr, maka telah masuk kepada waktu larangan, berarti telah berbuka puasa. Namun karena tidak mengetahui hukumnya, karena pada saat itu Al-Quran masih diturunkan, apa makna dari al-khayt al-abyad minal khaytil aswad, akhirnya diturunkan ayat setelah itu minal fajr. Barulah Nabi mengatakan innama dzalika sawadul lail wa bayadun nahar. Baru setelah itu diketahui oleh seluruh para sahabat bahwa sahur itu batasnya dengan masuknya fajar yang kedua, bukan dengan melihat benang hitam dan benang putih sehingga sampai cahaya masuk, cahaya terang benderang. Itu jelas sudah masuk waktu salat fajar dan sudah selesai di masjid-masjid salat fajar, dan masih makan dan minum. Dan yang menjadi poin pendalilannya di sini, di hadis ini tidak disebutkan kepada Adi ibnu Hatim agar berbuka puasa dan puasanya batal dan mengulang qada di hari yang lain. Dan hadis yang kedua Sahal ibn Sa'ad, dari Sahal ibn Sa'ad sama menceritakan bagaimana turunnya ayat tidak disebutkan minal fajr. Kemudian setelah itu disebutkan bagaimana para sahabat mereka makan dan di kaki-kaki mereka membentangkan benang hitam dan benang putih.
Makan terus sampai terlihat cahaya. Maka maknanya di sini pun sama. Telah masuk waktu berbuka puasa dan mereka masih makan dan minum. Maka ini pendalilan yang telah kita berikan bahwa syarat keumuman yang pertama, orang tersebut kapan disebutkan batal puasanya? Pertama, melaksanakan pembatal puasa. Seperti dua hadis ini, para sahabat melaksanakan pembatal puasa. Apa itu? Makan dan minum masih makan dan minum sudah keluar waktu fajr. Berarti melaksanakan pembatal puasa, makan, minum dan sebagainya. Yang kedua, tidak terpenuhi syarat. Syarat apa? Atau terpenuhinya syarat. Syarat apa? Pertama, dia aliman. Maka dia jika makan dan minum dan tahu makan dan minum itu pembatal puasa, dan tahu di saat dia makan dan minum setelah fajar itu pembatal puasa, maka batal. Namun jika khotoan tidak mengetahui hukumnya, seperti para sahabat dulu belum turun ayat minal fajri, maka mereka tidak dianggap batal di dalam syariah. Ini contoh dari kaidah yang pertama. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdan akhbarana Yazid bin Zurai' haddatsana Hisham haddatsana Ibnu Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Ini hadis yang pertama dari Imam Al-Bukhari yang disebutkan oleh penulis. Dan hadis yang kedua juga di dalam matan semakna dengan ini dari masih Abi Hurairah namun dikeluarkan Ashabus Sunan. Qala Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah An-Naisaburi rahimahullah, amba'ana Muhammadun wa Ibrahimu amba'ana Muhammad ibnu Marzuq qala haddatsana Muhammad ibnu Abdillah Al-Ansari haddatsana Muhammad ibnu Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man aftara fi syahri ramadhana nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarah. Dua hadis ini barakallahu fikum dijadikan pendalilan oleh penulis masih berhubungan dengan syarat dari seseorang dihitung batal puasanya. Pertama, dia melaksanakan pembatal puasa apa? Makan dan minum. Dan yang kedua, dia dalam keadaan zakiron, ingat. Jadi di saat dia makan ingat, puasa hari ini. Namun terus sajalah. Sudah di tenggorokan, rasanya enak, telan saja. Maka batal sekarang. Kenapa? Karena terpenuhi syarat. Pertama, melaksanakan pembatal puasa, makan dan minum. Kedua, terpenuhinya syarat zakiron, dia ingat. Lalu bagaimana pendalilan di sini? Penulis memasukkan dua hadis dari Abi Hurairah. Pendalilannya di hadis yang dua tadi, yang pertama muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari berbagai jalan. Yang intinya dari jalan Hisham Al-Firdausi haddatsana Ibnu Sirin an Abi Hurairah. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, madarus sanadnya semua dari Hisham Al-Qurdusi dari Muhammad ibn Sirin dari Abi Hurairah. Dan lafadznya idza nasiya fa'akala wa syariba. Maka lafadznya di sini idza nasiya, jika seseorang dalam keadaan lupa, fa'akala wa syariba, dia makan di siang Ramadan atau minum, tapi dalam keadaan tadi apa? Idza nasiya, lupa.
Lalu apa hukumnya di sini? Apakah batal? Tidak. Fal yutim saumahu. Sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahullah wa saqah. Karena Allah menginginkan orang ini diberikan makan dalam keadaan lupa. Masya Allah, setelah bekerja panen sawit, keringatan, kemudian pulang ke rumah, minum, habis 1 teko. Tidak cukup dengan itu, ambil nasi, makan 1 piring penuh. Pas mau nambah, puasa. Enak sekali. Sudah habis rendang dan gulai ayamnya. Pas mau nambah, bilang ke istrinya, tambah cie. Bang, puasa. Wah, puasa ternyata. Kenapa nggak diingatkan dari tadi? Ya biar kenyang dulu lah. Habis gitu diingatkan. Alhasil, selama dia lupa, tidak dzakiron, maka tidak batal puasanya. Ini wajah pendalilan. Maka di dalam hadis ini, orang ini tidak terpenuhi syarat makan dan minum di siang Ramadan. Iya. Kenapa tidak divonis langsung batal puasanya orang ini? Ya tidak, karena tidak terpenuhi syarat apa? Dzakiron. Maka dia nasian. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih ini, idza nasiya fa akala aw syariba falyutim saumahu, agar diteruskan puasanya. Kenapa? Fa inna ma at'amahullah wa saqah. Allah menginginkan dia diberikan makanan di siang Ramadan. Ini pendalilan yang pertama dari hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, yang dimana Imam Al-Bukhari dan Muslim semuanya bertumpu sanadnya kepada Hisham Al-Qurdusi dari Muhammad ibn Sirin dari Abi Hurairah. Dan begitupun hadis yang kedua sengaja memasukkan penulis dari selain Al-Bukhari dan Muslim karena lafadznya yang diinginkan di sini lebih umum. Maka disebutkan dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man aftara fi syahri Ramadan nasiyan. Pertanyaan yang besar, kenapa penulis meriwayatkan hadis Abi Hurairah bahkan sanadnya lebih lemah karena dia hasanul hadis? Dan kenapa tidak berkecukupan dengan hadis muttafaqun alaih? Tidakkah ini cukup hadis muttafaqun alaih? Lebih kuat juga? Jawabnya karena penulis melihat ada lafaz lain yang di sana bisa dijadikan faidah. Apa lafaz lainnya di situ? Lafaz lainnya adalah man aftara fi syahri Ramadan nasiyan. Barang siapa yang berbuka di siang Ramadan dalam keadaan lupa. Lalu kenapa dimasukkan di sini man aftara? Karena kalimat iftar bersifat umum. Bisa iftar dengan makan, bisa iftar dengan minum, bisa iftar dengan jima. Maka hadis ini jadi poin pendalilan jika ditanyakan, "Taib, ya Ustadz, pendalilan makan dan minum telah datang di hadis Abi Hurairah yang pertama tadi. Idza nasiya fa akala wa syariba." Ini pendalilan makan dan minum. Lalu mana